Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya dalam channel Renungan Pagi. Di pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita. Kita boleh memasuki hari akhir pekan di minggu ini. Itu karena anugerah Tuhan, dan seperti biasa kita akan disapa firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas pertolonganmu, atas kemurahanmu. Kami tetap sehat, kami tetap bahagia, kami tetap sukacita. Kami masih melewati segala kesulitan hidup ini, itu karena penyertaan Tuhan. Dan kami Tuhan akan kembali mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami, beri kami pengertian, pemahaman, dan mampukan kami melakukan firman-Mu ketika kami telah siap menerimanya. Demi nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10, 11, dan 12. Keluaran pasal 4 ayat 10, 11, dan 12 saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah dipilih karena layak. Saudara-saudara, pernah nggak kita menolak tawaran seseorang? Apalagi kalau tawaran itu adalah tawaran pelayanan. Saya masih ingat saudara-saudara, waktu saya masih SMA, biasanya setiap hari sebelum kami memasuki kelas, seluruh siswa SMA, SMK itu setiap harinya harus ke lapangan dan berdoa sama-sama, ya. Dan setiap harinya itu ada jadwalnya, dan biasa ada jadwal saya. Dan waktu SMA itu saya tidak berani, ya. Saya tolak Bapak Ibu, ya. Saya tolak, kenapa? Saya pertama orangnya tidak pede. Padahal kalau dibilang waktu masa SMA adalah orang yang ranking juga di kelas. Tapi itu bukan tolak ukur kita bisa menjadi berani di depan banyak orang, ya kan? Kemudian ya tidak pede itulah yang membuat tidak berani berhadapan dengan banyak orang. Akhirnya ketika setiap saya jadwal, saya selalu banyak alasan, sakit perut atau tidak bisa, atau saya minta tolong kepada teman-teman yang lain yang berani. Tapi setelah saya masuk STT, mau saya tolak pun berat, karena cara saya untuk membenahi diri, untuk mengikis semua malunya saya. Jadi selama STT saya memupuk diri untuk berani tampil. Kalau ada jadwal khotbah, saya selalu ikuti tanpa ada alasan apapun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya apapun tawaran kepada kita jangan menolak, apalagi itu hal yang baik. Nah, bagaimana dengan pengalaman saudara-saudara? Apakah saudara-saudara saat ini sedang ditawarin pelayanan, ditawarin hal-hal yang baik, lalu saudara sedang meminta waktu untuk tunggu sebentar, saya mau pikirkan dulu? Apa yang saudara pikirkan? Saudara-saudara, seringkali dalam benak kita menolak tawaran ataupun panggilan di dalam pelayanan, ya kan? Kenapa? Pertama, kita tidak mampu. Ya, kita tidak mempercayai diri kita atas kemampuan kita. Kedua, kita mungkin tidak percaya dengan banyak orang. Berikut adalah mungkin kita tidak mendukung, ya, pelayanan atau sesuatu yang program-program di dalam komunitas kita. Ini 3 alasan inilah yang membuat kita tidak mau atau menolak tawaran-tawaran itu. Nah, sebenarnya ini salah, ya. Saya masih ingat dengan istri saya, ya. Minggu lalu dia dilantik menjadi salah satu pengurus komisi wanita, dan sebelum dilantik istri saya sudah berunding dengan saya, berkata, aduh jangan, saya maunya orang lain, saya tidak mau dilantik. Saya bertanya, apa alasanmu?
Memang alasannya itu memang betul-betul juga karena memang kondisi istri saya sedang hamil saat ini dan kondisi gereja dengan rumah kami pun jarak yang lumayan jauh. Jadi istri saya berkata, bahwa bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa datang, tidak aktif dalam kegiatan ini, lalu nanti gak enak dengan para pengurus dan juga anggota-anggota yang lain. Dan saya berkata kepada istri saya bilang, jangan tolak tawaran ini kesempatan. Ya, kamu dipilih bukan karena kamu hebat atau berlatar belakang teologi lalu kamu dipilih menjadi bagian pengurus komisi wanita, tidak, tapi karena kamu layak. Tuhan pakai gereja ini untuk Tuhan pilih kamu atas kelayakan kamu dan juga teman-teman pengurus-pengurus yang lainnya dan komisi-komisi lainnya. Saya itu berkata kepada istri saya dan dia berubah pikiran. Akhirnya besoknya kami datang sama-sama di gereja dan dia dilantik. Saudara-saudara yang terkasih, inilah pergumulan daripada si Musa. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini membicarakan tentang Musa. Tuhan panggil dia, Tuhan berkata, pergilah, ya, jadilah penyambung lidahku, utus kau. Tapi dia berkata, Tuhan jangan aku tidak pandai bicara, aku orangnya gagap, ya, berat mulut dan berat lidah. Musa pada memang orangnya begitu, gagap. Tidak pandai bicara, tidak berani di depan orang. Kenapa? Pertama, dia ragu kalau orang Israel tidak akan percaya akan dirinya sendiri, ya, tentang kepribadiannya atau kualitasnya. Kedua, bisa jadi orang Israel tidak akan percaya setiap firman yang disampaikan oleh si Musa sendiri. Lalu dia minta tanda dan Tuhan memberikan beberapa tanda-tanda kepada dia di ayat-ayat sebelumnya. Dan Tuhan berkata, pergilah. Saudara-saudara yang terkasih, layakkah si Musa ini menolak itu? Tidak layak. Sehingga di ayat yang ke-11 Tuhan memberitahukan kepada dia tentang kemahakuasaan Tuhan bagi seseorang, bagi kehidupan manusia. Tuhan yang memberikan lidah, Tuhan yang memberikan bisu dan tuli. Bahkan dikatakan ini adalah Tuhan yang membuat orang melihat atau buta. Yesus, Tuhan memberitahukan bagaimana kemahakuasaan Tuhan bagi kehidupan seseorang. Musa pun dipilih Tuhan bukan karena ia hebat, bukan supaya dipermalukan karena kegagapannya, tetapi karena ia layak menjadi nabi, menjadi utusan penyambung lidah Allah. Firman Allah diberitahukan kepada bangsa Israel yang sedang berada di Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berada di pihak Musa, ini adalah teguran bagi kita. Dan pada saat itu Tuhan menegur dia. Oleh sebab itu, ketika engkau sudah tahu bagaimana kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan seseorang, aku pilih kamu bukan karena kamu lemah, karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu layak, maka pergilah. Nah, ketika engkau pergi, aku menyertai lidahmu. Jadi setiap perkataan yang disampaikan oleh Musa itu adalah kerjanya Allah. Tuhan yang menyertai lidahnya Musa. Lalu dia berkata, mengajar engkau. Nanti yang menjadi penyambung lidah daripada Musa adalah abangnya sendiri, Harun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapakah kita harus meragukan kelayakan kita yang telah Tuhan berikan bagi kita? Mungkin hari ini saudara-saudara sedang memikirkan sebuah pergumulan karena mungkin minggu besok saudara akan dilantik dalam pengurus, atau mungkin saudara sudah dilantik tapi masih ragu-ragu dengan kemampuan saudara. Iya, saudara-saudara, jangan nilai kelemahan saudara, tapi hargai kelayakan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Saudara-saudara, dalam berkeluarga pun ada banyak kekurangan, bukan? Ada banyak kesalahan, kelemahan kita. Tapi kenapa kita bisa disatukan dengan pasangan kita yang memiliki kelebihan dengan kita? Inilah namanya kesempurnaan, kelayakan dalam sebuah hubungan. Saya punya kelemahan, istri saya punya kelebihan. Apa yang saya punya tidak mungkin dimiliki oleh istri saya, dan apa yang dimiliki istri saya tidak mungkin saya miliki. Oleh karena itu kesempurnaan itu ada ketika dua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan di pagi hari ini, Anda dipilih karena Anda layak. Berarti ini sebuah panggilan. Amin. Oleh karena itu hargai kelayakan saudara di mata Tuhan. Melalui apa? Pelayanan di gereja yang saudara dipercayakan.
hari ini. Apapun tugas itu, apapun bidang pekerjaan itu, pelayanan itu, terima itu dengan sukacita. Terima dan jadikan itu sebagai panggilan yang murni yang perlu Anda pertanggungjawabkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah Musa. Apa yang kita lihat bagaimana kepemimpinan Musa? Ia berhasil, saudara-saudara, yang menjadi pemimpin yang akhirnya hampir mau disakralkan oleh orang-orang Israel. Sampai-sampai kan kuburannya pun tidak ditemukan oleh orang-orang Israel sampai hari ini. Kenapa? Yang ditakutkan jangan sampai ia disakralkan, dituhankan atau didewakan. Karena kepemimpinannya yang baik sekali dan hubungannya yang baik dengan Tuhan luar biasa. Hingga kita bisa membaca kitab-kitab Pentateukh, 5 kitab dalam perjanjian lama ini. Kita bisa melihat tulisannya, bagaimana pendiriannya, bagaimana kepemimpinannya. Semua itu berhasil karena ia layak. Maka saudara, kapankah kita berhasil meneladani, mengikuti jejaknya Musa? Ketika Anda dan saya menghargai panggilan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita selama kita hidup. Oleh karena itu, bergembiralah, berbahagialah, bersemangatlah atas panggilan Tuhan yang saudara miliki, karena bukan Anda hebat, bukan karena Anda lemah, bukan karena Anda kuat, tapi karena Anda layak dipilih dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman. Kami sungguh bersuka cita sebab firman-Mu mengingatkan kami bagaimanakah kami layak, siap sedia, semangat, gembira, sukacita terhadap panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami banyak kekurangan, bukan karena kami tidak kuat, tapi karena kami layak. Kelayakan kami itu menyempurnakan segala kelemahan kami jadi sebuah kekuatan untuk melakukan pelayanan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati firman-Mu, materaikan firman. Bahkan setiap pendengar dan penonton renungan ini, Tuhan menolong mereka, membimbing mereka agar terus mengerti, memahami firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terpujilah Bapa, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, agar kami layak menerima anugerah. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih atas kesempatan dan waktu yang Saudara berikan untuk mendengarkan renungan ini, dan kiranya kasih Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan saya mau ngasih tahu, hari ini adalah hari memperingati Hari Batik Nasional. Oleh karena itu, cocok juga saya memakai batik di pagi hari ini. Dan saudara-saudara, melalui peringatan Hari Batik Nasional, mari setiap kita warga negara yang baik, mari cintai produk-produk negeri kita, supaya negeri kita semakin bertambah atau semakin dikenal oleh luar daerah, dan produk-produk yang ada di negara kita juga mari kita cintai dan kita hargai sebagai warga negara yang baik. Terima kasih, sampai jumpa 2 hari ke depan, karena esok hari Minggu, maka Senin Tuhan akan menolong kita dan di sana akan kita sampaikan lagi firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.